Ya, kami silakan, Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Bapak Ibu yang baik yang turut menyimak baik langsung di Zoom maupun lewat media sosial lainnya. Kalau Pak Anies tadi sudah diperdengarkan rekamannya? Alhamdulillah Halo? sudah, Alhamdulillah sudah, Ya, sesudah ini ya mohon maaf. Ya, mohon maaf dapat informasinya belakangan bahwa beliau tidak bisa hadir dan bisa memberikan lewat video. Mohon maaf kalau diduga akan ada seminar bersama beliau karena tadi yang mengumumkan. Sekali lagi mohon maaf atas tidak samanya yang terjadi dengan yang diumumkan. Insya Allah sesudah ini Ustadz Salim Afillah akan mengisi ya. Sudah rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang baik. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dihadirkan Allah di Jazirah Arab yang dikenal jahiliyah. Datang seseorang dengan akhlak mulia, lalu dalam tempo 23 tahun terjadi perubahan yang luar biasa di Jazirah Arab dan tembus sampai ke negeri kita, bahwa terjadi perubahan tempo 23 tahun saja. Nah, ini penting sekali. Dari begitu lamanya dalam keburukan, kejahiliahan, kebodohan maksudnya itu, berubah dan tersebar ke seluruh dunia dan mewarnai ribuan tahun sampai sekarang ribuan kilometer, dan kita dapat hidayahnya menjadi orang Islam. Yang datang itu dikirim ke manusia, bukan teknologi, bukan benda, barang maksudnya, bukan kekayaan, bukan casing, tetapi seorang manusia. Nah, namanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabiullah. Lalu apa yang diperbaiki oleh Rasulullah? Apakah kecerdasan, atau fisik, atau bangunan, atau sistem ekonomi, atau sistem kenegaraan? Oh, ternyata yang pertama dilakukan Rasulullah adalah memperbaiki hati orang. Ini penting sekali. Jadi yang di dakwah Rasulullah itu fokusnya adalah hati. Nah, kalau hatinya jadi baik, ala inna fil jasad mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Jadi ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging yang kalau dia baik, baik semuanya. Kalau dia buruk, buruk semuanya. Itulah yang dinamakan qalbu. Nah, dari hati ini berubahlah kepada Allah makin yakin, ke akalnya juga jadi makin banyak tafakur, ke tubuhnya makin mulia akhlaknya, makin semangat berbuat kebaikan. Dari hati ke mulutnya, perkataannya jadi baik, ke tubuhnya jadi merawat diri, jadi bersih, jadi menjaga diri dari perbuatan zalim. Pokoknya kemana-mana, tidak hanya ke diri, nyebar kebaikan kepada yang lain. Jadi intinya dari hati. Jadi semua ilmu yang disampaikan Rasulullah itu adalah membuat hatinya jadi baik. Qalbun salim namanya. Ibadah juga membuat hati jadi bersih. Ilmu membuat hati jadi bersih dan berbuah kepada akhlakul karimah. Ibadah juga membuat hati jadi bersih dan berbuah sama akhlakul karimah. Nah, inilah sebetulnya tujuan pendidikan yang utama adalah bukan mencerdaskan saja ya, itu karena kecerdasan itu beda-beda tiap orang. Tetapi hati, ada yang tidak cerdas. Memang Allah membuat IQ-nya standar saja 90 misalkan. Tapi hatinya baik, ini sudah dahsyat. Jadi kalau hanya menilai akademik itu boleh dan bagus, tetapi di negeri kita ini banyak sekali kampus yang ditangkap tuh koruptor tuh rata-rata sarjana S1, S2, dan S3.
kurang apa gelarnya, kurang apa kecerdasannya, kuliahnya juga di kampus ternama, tapi tetap saja akhirnya mencuri hak orang lain. Kenapa begitu? Hatinya. Nah, jadi sangat berharap pendidikan di Darut Tauhid khususnya di Azkia ini serius sekali. Hati yang bagaimana? Yang kolbun salim, yang akhirnya kemana-mana jadi baik itu, yaitu yang pertama hati yang bersih dari kemusyrikan, tidak mengilahkan apapun, siapapun selain Allah. Dia tidak cinta duniawi, dia tidak cinta pujian, penghargaan, kekaguman orang. Jadi bersih hatinya tuh, la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Dia tidak mengabdi, mempersembahkan semua aktivitas ibadah dan amalnya kecuali hanya untuk Allah. Ini yang pertama lakukan Rasulullah itu adalah membersihkan hati dari mengilahkan hati kepada selain Allah. Sehingga nanti harus diperkenalkan cinta dunia itu apa efeknya, gelar, pangkat, jabatan itu boleh dimiliki tapi tidak boleh dituhankan ya. Bagaimana nanti mengilahkan pujian orang, kalau orang sudah senang dipuji, dikagumi, diperlakukan spesial, nanti seperti apa bahaya hatinya. Nah ini harus dipelajari dengan baik, karena nanti kalau punya gelar, punya pangkat, punya jabatan ke Allahnya enggak, ya Tuhannya jadi dunia itu jadi Tuhannya. Oleh karena itulah penting sekali ilmu tauhid itu, karena ini membuat hatinya jadi bersih dari kemusyrikan. Sekarang dia pintar, dia berprestasi, juara ini, juara itu, hafal Quran, tapi kalau hatinya tidak kepada Allah ya, maka dia akan jadi penyakit lain, akan jadi sombong, akan jadi ujub, akan jadi dengki, akan jadi munafik. Munafik itu jadi beda antara perkataan, perbuatan, dan hatinya. Padahal dia ilmu agamanya banyak, ilmu akademiknya bagus, dia prestasinya bagus, tapi kalau tidak dengan ketauhidan, maka dia akan berpenyakit. Dan kalau penyakit hati ria, maka amalnya tidak diterima. Kalau sombong, maka la yadkhulul jannah, tidak bisa masuk surga. Kalau dia pendengki, maka akibatnya amalannya habis seperti terbakarnya kayu. Jadi kalau tidak bersih hati, tidak berusaha membersihkan hati, sehebat apapun amal-amal, bisa tidak ada nilai apa-apa. Hati yang bersih dari kemusyrikan, jadi dia ngerti, oh semua yang saya lakukan ini adalah untuk mengabdi kepada Allah. Semata-mata agar Allah ridho kepada saya. Tujuan hidup saya adalah mengabdi kepada Allah, berkhidmat kepada umat sebagai pengabdian saya kepada Allah. Nah, yang kedua, ya harus kita latih supaya hatinya itu bersih dari kemunafikan. Kalau bicara tuh pasti benar, tidak ada bohong, tidak ada dusta, tidak ada ditambah-tambah. Kalau dia berjanji ditepati, benar-benar dijaminlah, bukan pengikat. Dan dia kalau diberi amanah, dia tidak pernah berkhianat. Jadi betul-betul menjadi seorang yang sidik sesudah hatinya bersih dari kemusyrikan, dan diusahakan terus sepanjang hayat ya. Ini tidak sesederhana dengar ceramah, tapi jelas pendidikan itu adalah membuat kita bersih dari kemusyrikan, yang kedua bersih dari kemunafikan. Jadi dilatih untuk jadi orang yang selalu benar. Nah, orang benar ini, sidikin ini kan peringkatnya kedua sesudah nabiyin, sidikin, syuhada, baru solihin. Nanti dilatih lagi supaya bersih dari ujub. Ujub itu merasa diri spesial. Karena yang membinasakan ini ujub ya. Bahwa semua yang kita lakukan ini adalah, kalau sudah jadi itu adalah pertolongan Allah. Min fadli rabbik. Kita berprestasi ini, dapat ini, bisa beramal, itu semuanya pertolongan Allah. Jadi tidak merasa dirinya lah yang hebat, dirinya yang berjasa, dirinya yang berjuang, dirinya paling banyak pengorbanan, dirinya yang paling spesial, tidak ada.